dua orang perempuan dari Surabaya mendatangi ke kantor redaksi PT Media Indopos di Jalan Rajawali nomor 9-11, Surabaya, Selasa, tanggal 22 Januari tahun 2022. Ibu tersebut bernama Dian Sisilia merupakan istri terdakwa, didampingi ibunya bernama Nyonya Swi. Keduanya menceritakan perihal ketidakadilan yang dialami suaminya hingga menjadi terdakwa dan ditahan di Polrestabes dengan tuduhan jerat hukum pasal 266 ayat 1. Jo. Pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP terkait RUPS LB dengan ancaman 4,5 tahun penjara, seperti yang diberitakan oleh media Indopos sebelumnya. Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022 dengan judul Dipolisikan Teman Bisnis, dituntut 4,5 tahun. Dan Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2022 dengan judul Dikriminalisasi dan diancam 4,5 tahun penjara, seorang ibu meminta bantuan Jokowi. Intinya, Dian Sisilia dan ibunya Nyonya Swi menginginkan bantuan keadilan seadil-adilnya dari Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di Indonesia sudah tumpul dan dugaan bisa dibeli serta dimainkan berdasarkan kejanggalan di persidangan sesuai fakta persidangan bahwa pelapor atau Richard sendiri tidak mengakui isi dakwaan. Pelapor tidak mengetahui isi dakwaan. Ia malah menyalahkan dakwaan jaksa. Kalau saksi korban atau pelapor saja sudah membantah, terus persidangan ini jalan atas dasar apa? Apalagi sampai tuntutan. Tegas Bima kuasa hukum dari terdakwa seperti dikutip media ini. Selain daripada itu saksi penting yakni Notaris Adi Nugroho tidak dihadirkan dalam persidangan. Padahal, berkaitan pemberian keterangan palsu sesuai dalam pasal 266 KUHP. Kenapa notaris yang menerbitkan akte tidak dihadirkan dalam pemeriksaan ataupun dalam persidangan? Anehnya lagi, kenapa kasus ini dinyatakan lengkap di kejaksaan? Ucap Bima seperti dilansir media Indopos di berita di atas sebelumnya. Richard mengaku ada kerugian, fakta yang ditemukan selama persidangan, saham yang dituduhkan tadi masih tetap ada. Selain itu, ahli juga mengatakan kalau RUPS luar biasa itu dilakukan sudah sesuai dengan SOP. Ahli juga menegaskan kalau kasus ini harus ada keterangan notaris. Ungkap Bima pada awak media ini. Bima menegaskan kalau tuntutan jaksa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Karena itu, tim penasihat hukum terdakwa akan melaporkan kondisi yang mereka alami itu ke Presiden RI dan ke Kejaksaan Agung. Hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas dong. Tegas Bima seperti dikutip media ini. Sepertinya persidangan hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022 dengan JPU atau Jaksa Penuntut Umum IGD Willy Pramana dari Kejari Kota Surabaya menuntut dua orang ini dengan hukuman 4,5 tahun penuh dengan kejanggalan dan permainan di balik persidangan tersebut. Melalui media ini, Dian dan Nyonya Swi memohon bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan bantuan atas ketidakadilan dan diskriminalisasi hukum yang dialami suami Dian Sisilia dikarenakan berdasarkan dalam pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Saya bisa buktiin, itu bisa sampai kasus sekarang, sampai tuntutan. Tuntutan pun 4,5 tahun, Pak. Kan nggak masuk akal. Ininya dakwaannya apa, tidak terbukti, tapi bisa sampai 4,5 tahun. Nah, itu kejanggalan juga itu, Bu. Ya, nanti kita bantu, kita... banyak, Pak. Masih ada lagi, ya, Pak. melalui pemberitaan nanti kita bantu itu. Ini nih bukti kalau sahamnya Richard Sutanto. Jadi kita tidak menghilangkan loh. Iya. Tapi di dalam sini dia bilang, nah, kan aneh. Iya. Kan aneh. Kenapa kok kasus ya. ini gitu loh, Pak? Terus putusannya 4,5 tahun itu 4,5 tahun lagi dari mana gitu loh? Iya. Kerugian nggak ada, ini kayak gini ya. itu sudah disampaikan di persidangan. Kerugian secara hukum baik material maupun itu kan nggak ada. Iya, Pak. Ya. Berarti kan ada yang janggal gitu loh, Bu. Iya. Saya
Ke media Indopos dalam rangka apa ini, Ibu? Saya ini lelah, Pak. Saya mencari keadilan untuk suami saya, Pak. Saya kemana-mana, saya pengen keluarga saya berkumpul, Pak. Saya mencari keadilan. Suami saya ini dikerjai, Pak. Dikerjai. Mereka bertiga temenan, awal mula kayak gitu, Pak. Terus tapi ujung-ujungnya suami saya dikerjai, dimasukkan dalam penjara. Ini sudah hampir 5 bulan, Pak. Padahal, Pak, saya ini, Pak, kalau suami saya bersalah, saya rela. Tapi kalau suami saya nggak bersalah, saya nggak rela, Pak. Saya nggak rela. Saya berjuang terus, Pak. Banyak, Pak, hal-hal aneh, janggal, kerasa banget ini nih, terlalu kayak dipaksakan gitu loh, Pak. Oh, saya ini sampai nangis juga setiap hari. Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, negara Indonesia negara hukum. Anak saya dijerumuskan dalam sel. Padahal anak saya tidak bersalah. Banyak, Tanpa penjelasan dan keadilan yang wajar. Saya percaya dalam masa pemerintah Pak Jokowi semuanya jelas dan terang. Iya. Saya minta pertolongan Bapak Iya. Presiden Jokowi. Tolonglah. Banyak, Pak, yang janggal. Untuk Pak jaksa itu, Pak, dia mengatakan kerugiannya beberapa nilainya, tapi Richard sendiri tuh di persidangan loh, Pak, dia kan bahkan nggak tahu kerugian itu. Richard itu siapa? Pelapornya, Pak, kan aneh gitu loh, Pak. Terus habis gitu ada lagi, Pak, saksi-saksi itu, Pak, saksi-saksi yang selama di penyidikan itu, Pak, di BAP itu, Pak. Kok ya bisa dua saksi beda, bisa persis, Pak, pernyataannya tuh bisa persis, titik, koma, kayak gitu-gitu. Ini kan ini copy paste gitu loh, Pak. Ini kan kelihatan banget kayak bener-bener dibuat-buat. Rekayasa ini. Lagi, Pak, ini rekayasa kayak gitu. Ada lagi, Pak, saksi itu bahkan di persidangan, Pak, dia sudah mengakui dia tidak pernah dipanggil BAP. Tapi itu ada sampai dia bilang dia mencabut BAP-nya. Nah, dia bilang kenapa kok dicabut? Karena dia merasa tidak di BAP. Kan aneh ini, Pak, aneh pol. Kok bisa sampai paraf itu ada paraf di situ, Pak. Dia bilang itu bukan paraf saya. Paraf saya itu ada kayak tanda naiknya kayak gini. Loh, kok bisa? Maksudnya ada BAP tapi orangnya dia tidak merasa di BAP. Pemalsuan. Ini aneh banget. Terus habis gitu banyak, Pak, bukan saksi, Pak, itu siapa? Saksi ahli itu yang didatangkan jaksa. Itu sendiri pun, Pak, dia bilang kasus ini perdata bukan pidana. Dan dia juga mengatakan pemberhentian komisaris itu sudah sesuai dengan prosedur Undang-Undang Dasar PT. Berarti sudah sah. Itu pun kok bisa sampai Pak Jaksa itu bisa sampai nerima kasus ini, kan aneh gitu loh. Bisa sampai di persidangan terus bisa keluar tuntutan 4,5 tahun. Kok bisa loh, berdasarkan apa gitu loh. Lagi, Pak, ada lagi. Notaris itu sampai sekarang di dalam penyidikan sampai persidangan itu tidak dihadir loh. Kok aneh loh, ini dia bilang pasal 266 itu kan tentang akte, Pak. Loh, yang buat ini notaris kok nggak didatengin, ini kan aneh. Itu aneh pol, kayak harus dipaksa no. Lagi ini saya sampai ngerasa kayak, Pak, saya ini kayak merasa disolimi. Harapannya, Bu? Saya minta kepada Pak Jokowi, kepada para bapak-bapak penegak hukum, tolonglah Pak, pakai hati nurani. Saya ini benar-benar mencari keadilan, Pak. Saya punya anak, saya pengen itu keluarga saya berkumpul, Pak, berkumpul bareng kayak gitu. Saya ini sakit kalau anak saya ini cari papanya, Pak.
Saya benar-benar minta tolong lah seadil-adilnya. Saya ini minta tolong Pak, kalau suami saya tidak bersalah. Sudah saya buktikan banyak bukti-bukti ini, saya bawa berkas-berkas loh Pak. Saya ini bawa berkas-berkas ini kemana-mana. Saya ini benar-benar mencari keadilan. Saya bisa buktiin Pak kalau suami saya nggak bersalah Pak. Tolonglah, jangan beginiin keluarga saya Pak. Jangan begini keluargaan saya. Jangan mentang-mentang punya uang, punya uang banyak, punya kuasaan bisa semena-mena pada rakyat bawah Pak. Terima kasih waktunya Ibu ya. Sama-sama Mohon maaf Pak. mengganggu waktunya. Mohon bantu doanya Pak. Iya.